Lari sambil nangis, Pak. Itu aku kayak melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarmu, Pak? Sehat semuanya ya? Bagi yang saat ini sedang menjalani PPKM, yang kerja di luar atau kerja di rumah, saya doakan rezeki kalian semua lancar dan dimudahkan semua urusan-urusan kalian. Terus bagi yang saat ini sedang sakit, yang kurang enak badan, sabar ya, Pak. Semoga cepat sembuh, semoga cepat diangkat penyakitnya dan bisa beraktivitas kembali. Oke, video kali ini aku bakal nge-react dua video. Temanya tentang anak kecil yang melihat atau bisa jadi peka ya dengan hal-hal gaib atau melihat penampakan atau merasakan sesuatu. Nah, kalau aku sendiri pernah dengar kalau anak usia 7 tahun, 8 tahun itu masih sensitif banget dengan hal-hal yang kayak gitu ya, Pak. Jadi ketika kita di jalan ngajak anak kecil, tahu-tahu dia takut, tahu-tahu dia histeris, ya bisa jadi sih mereka melihat sesuatu. Karena aku pun juga pernah ngalamin sendiri sih, Pak. Nah, itu nanti kita bahas di akhir video aja setelah kita react video ini. Kenapa kok anak kecil tuh dikait-kaitkan dengan hal-hal gaib, penampakan seperti itu? Kalau yang aku dengar, yang aku selama ini dengar dari orang tua ataupun dari orang-orang deket aku, temen atau sahabat, itu karena faktor mereka itu masih bersih ya, masih bersih. Maksudnya masih bersih itu dia belum tahu yang namanya dosa, masih polos. Jadi hati atau jiwanya itu masih bersih, jadi bisa melihat penampakan atau sesuatu yang ganjil. Nah, gak usah lama-lama ya, kita langsung aja react, kita lihat videonya. Video yang pertama, reaksi anak kecil kalau lihat hantu. Anak kecilnya diem. Tahu-tahu dia lihat ke atas ya. Tahu-tahu dia lihat ke atas terus lari. Kita lihat lagi ya. Nah, dia main, dia nggak ngeh. Tuh. Dia lihat ke atas dulu, nah langsung lari tuh. Lari sambil nangis, Pak. Nunjuk sesuatu. Pernah juga sih ya, kalau anak kecil melihat kayak gini, bener-bener pernah juga aku alami sendiri. Waktu aku gendong ponakan waktu itu, mungkin usia aku itu masih 17 atau enggak 16 tahun. Jadi waktu SMP atau enggak SMA ya, Pak. Nah, itu aku ngajak ponakan aku yang masih usia 5 kalau enggak 6 tahun, itu aku gendong 4 atau 6 tahun lah, 4 sampai 6 tahun lah ya usia keponakan aku itu 4 sampai 6 tahun. Terus aku gendong karena di samping rumah aku itu dulunya itu ada pohon mangga. Di samping rumahku itu ada pohon mangga, emang pohon mangganya itu gede, lebat juga. Nah, aku ajak ke situ. Adik ponakanku aku ajak ke situ. Awalnya nggak apa-apa, Pak. Awalnya biasa aja ngobrol sama aku. Nah, tahu-tahu dia itu nunjuk ke arah mangga, di sampingnya itu pas dia nunjuk. Nah, tahu-tahu dia tuh nangis. Dia nunjuk ke arah mangga, terus tiba-tiba dia nangis. Nangisnya itu nggak nangis kayak biasa aja, santai, atau nangis yang kayak kayak di bedo atau apa sih namanya, kayak dijailin, enggak. Dia tuh bener-bener nangisnya nangis kenceng banget, Pak. Nangisnya kenceng banget, keras banget waktu itu. Aku juga sempat kaget. Kok tiba-tiba kok nangis dan nunjuk arah samping mangga tersebut. Terus akhirnya daripada dia nangisnya berkelanjutan,
aku bawa ke dalam rumah. Dan setelah di dalam rumah, ponakan aku itu aku serahin ke ibunya. Aku balik lagi Pak ke pohon mangga itu. Aku penasaran sama yang dilihat. Soalnya di situ aku nggak ngeliat apa-apa Pak. Jadi cuma gelap, cuma pohon, udah gitu aja, nggak ngeliat apapun. Jadi menurut kalian itu apa? Komen di bawah ya. Kalau kalian misal tahu. Oke, next video yang kedua. Oke, duduk sendiri. Muter-muter ya. Kayak diajak main gitu ya, kayak diajak main sih. Kosong, nggak ada sesuatu, tapi dia fokusnya ke satu titik aja gitu, tuh kan? Kayak ngajak dolanan Pak. Nggak takut sih dia, diem aja gitu loh. Oke. Oke, kita bahas ya. Sebenarnya hal kayak gitu ya bisa jadi terjadi pada siapapun sih ya. Ada juga beberapa orang yang nggak pernah ngalamin seumur hidupnya. Ada yang seumur hidupnya itu sering ngalamin, juga ada. Aku pun juga punya temen yang sering atau bisa melihat hal-hal semacam itu sih. Nah, kalau aku pribadi waktu kecil itu pernah juga umur atau usia 7 kalau enggak 8 tahun itu kelas 1 kalau enggak kelas 2 SD ya waktu itu. Tiap berangkat belajar kelompok, belajar sama temen itu waktunya habis maghrib Pak. Habis maghrib aku berangkat itu buat belajar. Nah tiap aku habis maghrib itu aku berangkat, itu aku karena posisi atau lokasi rumah temen atau tempat aku belajar kelompok itu deket Pak. Jadi jaraknya paling cuma 3 km aja sih ya, 3 km. Jadi jaraknya emang deket, cuma jalan kaki aja. Nah waktu aku jalan itu karena posisi di rumah aku itu emang di samping itu tetangga rumah warga. Cuma ada satu rumah itu yang sampingnya rumah itu tuh masih ada space-nya kecil, cuma jarak 1 meter kalau nggak salah. Jadi cuma jarak 1 meter ada rumah, ada jarak 1 meter ini ke belakang. Nah ke belakang itu banyak kayak tumbuh-tumbuhan atau pohon bambu yang rimbun sih Pak di belakang rumah tersebut. Sampingnya itu rumah lagi, terus jembatan. Pernah itu waktu aku berangkat belajar kelompok, itu aku berangkat habis maghrib, antara habis maghrib atau habis sisa ya Pak, itu aku lupa banget karena emang masih udah lama banget aku lupa. Cuma aku ingat betul kalau itu kejadiannya malam. Aku tiap berangkat, tiap ngelewatin rumah yang samping rumahnya itu ada gang, aku kayak melihat ada sesosok sepasang mata Pak. Jadi kayak mata gede banget warna merah. Kayak mata itu gede banget warna merah, dan matanya itu nggak cuma 2. Itu ada 3, 4, sampai 5. Itu sering banget, aku sering. Jadi aku belajar kelompok atau belajar bareng sama teman aku waktu SD itu sering. Dan tempatnya juga di lokasi yang sama, di teman aku itu juga. Cuma tiap lewat, aku mesti merhatiin kok di sela-sela atau di gang itu kok paling ujung rumah belakang itu kayak ada sesosok mata, kayak kedip. Dan itu ada 3, terus kadang ada 4, kadang ada 5. Itu sering banget.
sering tiap aku lewat mesti ada, dan epicnya pernah satu malam setelah aku pulang dari kerja kelompok, di rumah di sampingnya yang ada gang tadi itu rumahnya itu buat jualan nasi goreng, mie goreng kayak gitu. Jadi warung makan malam lah. Jadi bukanya cuma jam 5 sampai jam 12 kayak gitu buat ngopi juga. Itu pernah banget, aku masih inget banget. Dan itu kondisi jalanan juga udah sepi. Aku lewat, itu aku kayak melihat ada satu sosok anjing itu duduk. Anjingnya kecil, bukan anjing bulldog atau anjing sejenis yang gede atau anjing sejenis anjing pelacak itu bukan. Cuma anjingnya kecil, bisa kayak anjing chihuahua sih ya kayaknya. Seperti itu, ukurannya sih seperti itu. Dan itu dia duduknya kayak duduk anjing biasa kayak gitu ya Pak. Ngeliatin aku, jadi aku pas lewat, dia ngeliatin aku, aku juga ngeliatin anjingnya. Tak liatin. Dalam perasaanku, ini anjing beneran apa enggak? Kalau memang anjing beneran kok malam-malam tuh ada anjing. Dan di sekitar rumahku, di sekitar warga aku pun juga nggak ada yang memelihara anjing. Itu sempet lumayan lama sih Pak, mungkin ada 5 atau enggak 10 detik. Itu aku merhatiin, aku liatin. Itu anjing beneran apa enggak? Dan dia aja ngeliatin aku. Dan waktu aku lewat gang itu udah aku mau pulang aja. Dan di situ ada mas-mas lagi ngopi atau habis makan di situ. Nah, aku refleks bilang sama masnya, aku refleks itu kondo mbek mas. Mas, enek asu mas ning kono. Aku bilang seperti itu. Ada anjing mas di situ, aku bilang gitu. Ning di ton, di mana ton? Iku lho ning samping warung iki aku no. Di samping warung itu. Terus waktu dicek, tahu nggak dia bilang apa? Dia bilang nggak ada ton, bohong. Dia bilang nggak ada ton, beli tuh iwe, bohong kamu, dia bilang gitu. Aku kaget, tenan mas, ning kono, ning enek asu cilik mang, ning kono lungguh, kayaknya opo-opo kok kayaknya asu opo-opo, kayaknya opo-opo nih kayaknya. Dia nggak lihat apa-apa, nggak melihat satupun ekor anjing ataupun hal semacam yang lain. Nah, menurut kalian yang aku lihat itu benar apa enggak Pak? Oke, cukup sekian video horor kali ini, pengalaman horor kali ini. Sekali lagi kalau kalian suka dengan channelku, dengan kontenku, videoku, ada react, ada vlog, ada tutorial, banyak lah. Kalian bisa subscribe ya, intinya subscribe. Ayo subscribe terus, dukung channel aku, like, komen, dan yang paling penting share. Jadi bagikan ke semua penjuru dunia biar mereka tahu. Cukup sekian, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton channel aku, udah nonton video aku ucapkan terima kasih banyak. See you, selamat jumpa lagi. Selamat ketemu lagi di video aku selanjutnya. Aku Tony Haryanto. Dadah.